Udah 2025, lu pada udah punya tabungan berapa? 1 digit, 2 digit, 3 digit, atau masih 0 digit? Gak apa-apa ya. Mungkin buat beberapa orang emang kesulitan aja buat nabung gitu ya. Bisa aja karena income-nya kurang, terus harus bayar ini itu. Atau sebenarnya ada juga yang income-nya itu lumayan besar, tapi kok uangnya malah habis terus ya? Nah, kemana tuh uangnya pergi? Ini baru awal tahun loh ya. Dan kalau kalian mau mulai sesuatu yang baik, nyawanya masih panjang. Ada lebih dari 300 hari. Misal kalian bisa nabung sebulan 500.000, dalam 12 bulan, itu terkumpul 6 juta. Kalau bisa nabungnya setengahnya dari UMR, let's say 2,5 juta lah ya. Dalam 12 bulan, itu udah terkumpul 30 juta. Apalagi yang income-nya 2 digit. Pasti bisa lah ngasilin 3 digit dalam waktu 1 tahun, tapi kenyataannya pasti sulit. Ada banyak godaan atau kebutuhan yang sebenarnya itu nggak penting-penting amat, tapi malah dipilih, dan akhirnya malah mengurangi duit kalian kan. Mungkin video ini terkhusus buat kalian yang sebenarnya ada kesempatan buat nabung ya. Dan kalau kalian kondisinya sandwich atau lagi banyak tanggungan, ya nanti gue next video bakal bikin lah video khusus. Oke? Nah, uang itu pada dasarnya sebenarnya ada 3 ya untuk dikeluarkan. Pertama, buat kebutuhan, kedua, buat keinginan, dan ketiga, untuk cadangan dan lain-lain. Kebutuhan biasanya itu mencakup sekitar 50-70% lah ya. Buat makan, tempat tinggal, transport, pendidikan, dan lain-lain. Keinginan, ya harusnya 20% juga cukup lah ya. Buat hiburan, belanja, jalan-jalan, dan ya nongkrong-nongkrong masih oke lah. Nah, baru sisanya buat dana darurat atau ditabung. Nah, kalau kalian ngerasa, gue kok udah kerja 5 tahun tapi kok duitnya nggak ada terus ya? Nah, itu kemana tuh duitnya? Coba deh buat kalian yang masih impulsif di tahun-tahun sebelumnya, mulai sekarang buat refleksikan diri kalian sendiri. Barang-barang yang udah kalian beli, itu feel-nya masih ada nggak sih? Atau jangan-jangan udah hilang? Karena sebenarnya barang-barang yang udah kalian beli itu cuma karena ya pas lagi diskon aja, atau pada saat tuh penasaran aja gitu. Nah, selain impulsif, hal-hal seperti meremehkan nominal uang yang kecil, itu juga harus dihindari ya. Misal gini, kadang-kadang kita tuh ngerasa ya 2.000 sama 5.000 perak doang mah kalau disimpan juga buat apa sih? Daripada disimpan mending buat beli teh jus kayak ale-ale kayak atau beli sabun gitu kan. Apalagi uang-uang receh tuh ya, 500 perak, 1.000 perak. Kalian pasti ngerasa, ya ini mah buat pengamen aja. Padahal nih ya, uang-uang yang kecil kayak gitu, kalau dikumpulin itu bisa jadi ratusan ribu loh. Bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar laundry, bisa buat kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya jadi kebiasaan. Sebenarnya ngatur duit tuh nggak ribet tau. Nggak harus dicatat, nggak wajib. Gue juga nggak pernah nyatet ya. Yang gue lakuin hanya gue atur mana yang untuk kebutuhan dan mana yang untuk keinginan. Yang namanya kebutuhan itu selalu jadi prioritas. Dan yang namanya keinginan, itu sifatnya opsional. Percaya nih ya, kalau misalkan kalian bisa membatasi keinginan kalian, uang yang keluar juga akan terbatas. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus gimana cara mengelola uang pada saat memegang uang? Pertama, lu harus belajar mengenali emosi. Reaksi pertama kita ketika dihadapkan dengan uang, itu ada 3. Pertama, untuk keamanan. Kedua, untuk status. Dan ketiga, untuk kepuasan. Coba deh lu sadari baik-baik. Pada saat lu mendapatkan uang, perasaan senang dan nyamannya itu ke arah mana lebih dominannya? Apakah ke area aman, area status, atau area kepuasan? Area aman contohnya nih ya. Lu senang ketika lu mendapatkan uang, dan uang itu akan lu gunakan untuk lu tabung atau diinvestasikan ke instrumen yang lu pahami. Nah, area status, lu senang ketika lu mendapatkan uang, dan uang itu bisa buat beli gadget, tas, mobil, ataupun hal-hal lain yang bisa lu pamerkan. Nah, yang terakhir, area kepuasan. Lu senang nih ya, ketika lu mendapatkan uang itu bisa lu gunakan untuk misalkan jalan-jalan, makan-makan, untuk hobi, atau apapun yang bikin lu tuh puas. Gue nggak perlu jelasin lah ya, mana yang baik dan mana yang nggak baik. Harusnya lu tahu lah ya, kalau kita ngeluarin uang dan uang itu akhirnya berkurang, pasti ya itu nggak baik dong, ya kan? Kedua, beri jarak untuk mengambil keputusan pada saat lu emosinya lagi tinggi. Kalau lagi megang duit emang rasanya tuh paling susah ya buat nahan. Apalagi kalau misalkan duit yang kita pegang itu banyak banget. Nah, masalahnya kalau emosi selalu mendominasi logika, itu ujung-ujungnya pasti penyesalan. Walaupun sebenarnya ada juga tuh orang yang misalkan, ya gue sih lebih nyesel beli ya daripada nggak beli. Bener, ada juga. Gue juga kayak gitu sih ya kadang-kadang. Tapi sekarang ya udah semakin berkurang lah. Nah, ini sama kayak kasusnya misalkan orang yang lagi stres gara-gara kerjaan, atau lagi stres gara-gara habis diputusin pacarnya. Nah, pelampiasannya biasanya kemana? Pasti ke hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kayak contohnya ya, ngabisin uang. Siangnya stres, malamnya clubbing. Besoknya stres lagi, besoknya lagi, clubbing lagi. Gitu aja terus. Nah, balik lagi ya, logika itu nggak akan bisa berjalan kalau emosi nggak bisa dikendalikan ya. Pernah dengar nggak sih kalimat yang kayak gini nih ya? Jangan ambil keputusan pada saat emosi lagi tinggi. Pada saat terlalu marah, pada saat terlalu sedih,
Bahkan pada saat terlalu senang pun juga jangan pernah langsung ambil keputusan. Biarin dulu, tenangin dulu, beri waktu yang cukup supaya lu tuh bisa berpikir dengan baik. Nah, coba deh ya, ini contoh ketika logika kita berjalan ya. Kita dihadapkan dengan kondisi yang berat, kondisi yang stres nih ya gara-gara kerjaan. Ini kita udah tahu nih ya, biang keroknya stres tuh gara-gara kerjaan, gara-gara bosnya toksik, gara-gara lingkungannya toksik, atau apapun gitu. Tapi kalau misalkan setiap kali kita stres, depresi, itu pelampiasnya selalu ke ngabisin uang terus. Ya mau sampai kapan? Lu akan berada di lingkaran itu terus. Jadi kalau misalkan lu pengen kondisi itu berakhir, ya harusnya lu bisa berpikir bahwa uang yang selama ini lu miliki itu, oh ternyata uang ini tuh bisa loh buat beli kelas. Kayak misalkan buat lu belajar skill yang baru kayak supaya lu bisa berada di tempat kerja yang baru. Misalkan, oke, gue pengen belajar konten, gue pengen belajar ngoding, gue pengen belajar buka usaha sendiri. Itu jauh lebih baik. Ya, atau mungkin ya lu tabung terus uangnya buat lu dana darurat ketika lu nanti memutuskan untuk resign. Itu juga jauh lebih baik daripada lu harus mengamburkan uang buat ngobatin rasa emosi lu dengan membeli barang-barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, atau lu pergi ke tempat clubbing yang ujung-ujungnya ya lu besokannya juga stres lagi. Apalagi kalau misalkan uangnya tambah berkurang, ya lu tambah stres yang ada. Ketiga, belajar tega terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah lu harus tega mengorbankan apa yang sebenarnya lu bisa lakuin hari ini, tapi lu memilih untuk tidak melakukannya demi masa depan lu. Misalnya, sebenarnya lu bisa aja beli HP yang lebih baru, lebih mahal, tapi lu memilih untuk tidak melakukannya karena sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Nah, itu bagus ya. Pertahankan. Jangan cuma lu memilih karena gengsi, karena ikut-ikutan. Itu yang bahaya. Nah, cuma kalau lu ngelakuin kehidupan kayak gitu, gue jamin pasti ngebosenin banget. Dan ini emang berat. Ini yang gue jalanin sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Awal-awal doang. Kalau lama-lama juga jadi kebiasaan. Kalau lu sering diajak nongkrong, dan setiap kali nongkrong kan pasti selalu ngeluarin duit ya. Lu coba deh, berani bilang enggak. Dan kalau lu lagi kerja jauh lebih keras, dan selalu terbiasa untuk self-reward, lu coba sesekali bilang enggak. Semakin lu terbiasa untuk menahan, maka semakin banyak juga yang akan terkumpul di masa depan nanti. Klasik banget ya kayak gini. Tapi emang iya kok. Tapi kan bang, hidup itu nggak ada salahnya dong nikmatin sekarang. Umur kan nggak ada yang tahu. Kalau misalkan nanti umur gua nggak sampai tua, terus uangnya kemana dong yang udah gua kumpulin? Ya emang bener, umur nggak ada yang tahu. Tapi semakin lu terbiasa berlindung di balik kata-kata itu, maka semakin sulit juga untuk lu memperhatikan masa depan. Ini kita hidup gambling loh ya, nggak tahu umur sampai kapan kan? Bisa aja gue hidupnya sampai 70 tahun, atau bisa aja lu hidupnya cuma nyampe 30 tahun, atau mungkin besok lu juga udah nggak ada. Kita nggak ada yang tahu. Ini cuma sebagai antisipasi aja ya. Nggak ada salahnya kita mengantisipasi dari sekarang. Gimana kalau misalkan lu pada akhirnya hidup sampai 50 tahun ya, sementara lu harus butuh uang, lu harus kerja lagi. Belum tentu kerjaan di 30 tahun ke depan itu jauh lebih mudah. Pasti akan sulit ya. Ditambah dengan adanya AI. Lu lihat aja AI sekarang. Udah bisa kok ngerjain hal-hal yang basic, hal-hal yang sering dilakuin sama semua orang. Jadi sebenarnya kita tuh bukan hanya mempersiapkan uang aja ya, tapi kita juga harus bisa merespon dengan cepat apapun yang terjadi di dunia ini. Kita hidup di usia muda cuma buat kerja, cari uang, cari kesenangan, nggak bisa menahan diri, nggak mau belajar, ya silahkan. Tapi kalau suatu saat nanti lu akan kesulitan buat bersaing, buat dapetin layak, ya nanti jangan salahin keadaan, jangan salahin pemerintah, jangan salahin perusahaannya, jangan salahin lingkungan lu salahin diri lu sendiri. Jangan demo. Ya status gue juga sebenarnya orang yang biasa-biasa aja ya. Gue juga bukan orang kaya, bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang pinter. Gue cuma orang yang biasa-biasa aja. Gue tuh cuma orang yang lagi berjuang aja. Berjuang gimana caranya supaya bisa hidup selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kalau misalkan di tahun lalu gue ngerasa boros, malesan, nggak beranian, ya gue coba perbaiki semuanya dari sekarang. Ini baru awal 2025 ya, dan gue lagi berjuang. Udah pasti yang gue lakuin itu hari-harinya ya membosankan, kesepian. Ya ini resikonya. Ini yang mesti gue jalanin. Dan kalau kalian punya keinginan untuk memilih hidup sama seperti gue, ayo kita berjuang bareng-bareng ya. Yang mau mulai konten silakan konten, yang mau mulai nabung silakan nabung, yang mau mulai investasi silakan investasi. Harusnya udah nggak ada lagi tuh yang nunda-nunda. Mau sampai kapan? Dari tahun-tahun sebelumnya juga udah terlalu sering kan buat nunda-nunda. Kalau tahun ini memutuskan untuk nggak mulai juga, ya selamanya juga lu nggak akan bisa mulai. Ini video pertama di tahun 2025 ya. Semoga gue bisa bikin video selanjutnya. Thank you!